pagi, dokter. Nih, perkenalkan nih Ibu, saya Dr. Fitri, dokter umum yang bekerja di Poliklinik Warmadewa ini nih Ibu. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Komang, dok. Ibu Komang, ya. Ibu Komang umurnya berapa nih Bu? 35 tahun, dok. 35. Ibu asalnya dari mana? Tabanan. Nih, dari Tabanan nih. Baik Ibu, kemarin dengan keluhan apa nih? Yang mau periksain payudara dan kelamin, dok. Oke, dan baik Ibu, saya akan memeriksa nih payudara dan juga alat kelamin Ibu. Dimana kalau untuk pemeriksaan payudaranya, saya akan sedikit meraba dan juga melakukan penekanan sedikit. Kalau untuk di area alat kelamin Ibu juga, saya akan memasukkan alat dan juga memasukkan tangan saya nih Ibu. Nah, pada saat itu mungkin akan terasa kurang nyaman nih. Ibu, di sini tujuan dari pemeriksaannya itu untuk mendeteksi lebih awal apakah ada kelainan di bagian payudara dan juga alat kelamin Ibu. Mungkin ada tanda-tanda seperti adanya benjolan, apakah adanya massa, habis itu adanya cairan yang keluar. Selain itu adanya infeksi ataupun iritasi ini Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, dok. Nih, jika Ibu sudah bersedia, Ibu bisa tidur di bed nih. Saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan sadari dan juga pemeriksaan genital pada perempuan. Cucing bivalve speculum, kasa, kertas dan ballpoint, pinset anatomis, sarung tangan, cairan antiseptik, cairan salvon, bantalan, lampu ginekologi, wadah berisi cairan dekontaminasi. Membuka baju dan duduk tegak di depan cermin. Melihat kedua payudara, apakah simetris ataupun tidak. Melihat bentuk, warna, dan juga tekstur kulit, adakah yang berkelupas ataupun tidak. Melihat kedua puting susu, apakah adanya kerutan, puting yang tertarik ke dalam, dan juga tekstur kulit, apakah ada yang berkelupas ataupun tidak. Mengangkat kedua lengan ke atas dan lihat pada payudara apakah tetap simetris ataupun tidak. Meletakkan kedua telapak tangan di belakang kepala. Selanjutnya membungkuk dan perhatikan kedua payudara pada posisi menggantung. Selanjutnya, letakkan kedua tangan di pinggang. Badan dicondongkan ke cermin, lalu tekan bahu dan juga siku ke depan. Lihat perubahan dari kedua payudara. Angkat lengan kiri ke atas, lalu menggunakan 3 ataupun 4 jari tangan untuk menelusuri payudara dengan gerakan ke atas ke bawah dan juga gerakan saraf jarum jam. Lalu rasakan apakah adanya massa ataupun benjolan. Langkah selanjutnya yaitu menekan puting susu dan perhatikan apakah ada cairan yang keluar, baik itu susu ataupun juga darah dan cairan. Berbaring terlentang dengan bantal yang diletakkan di bawah bahu kiri dan lengan kiri ditarik ke atas. Telusuri payudara kiri dengan menggunakan jari-jari tangan kanan secara menyeluruh. Dengan posisi seperti ini, payudara akan mendatar dan memudahkan pemeriksaan. Dan lakukan arah sebaliknya.
Menggunakan 3 atau 4 jari tangan kanan, telusuri payudara kiri, gerakan jari-jari tangan secara menyeluruh sesuai dengan arah pemeriksaan yaitu dari atas bawah dan memutar searah jarum jam. Menggunakan 3 atau 4 jari tangan kiri, telusuri payudara kanan, gerakan jari-jari tangan secara menyeluruh sesuai dengan arah pemeriksaan yaitu dari atas ke bawah dan memutar searah jarum jam. Menekan kedua puting susu dan lihat apakah ada cairan yang keluar seperti susu, darah, dan lain sebagainya. Ibu bisa merapikan pakaian. Setelah itu ibu bisa menuju ke meja pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan dan juga merapikan alat. Ini, ibu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, ibu bisa kencing terlebih dahulu ya. Ibu bisa membuka celana lalu berbaring di bed dan menekukkan kakinya sedikit ya. Baik ibu, permisi nih, saya akan melakukan sedikit penekanan di area perut ibu. Nah, apabila nanti ada terasa nyeri, ibu bisa bilang ya. Apakah terasa nyeri ibu? Baik, tidak nih. Area sini tidak. Melihat tanda-tanda peradangan, iritasi, dan pertumbuhan rambut pubis. Saya akan melakukan sedikit tekanan di bagian alat kelamin ibu. Jika nanti ada terasa nyeri, ibu bisa bilang ya. Permisi ya ibu. Apakah terasa nyeri ibu? Tidak nih. Baik, permisi ya ibu, saya akan membersihkan alat kelamin ibu. Mengusap vulva dari arah depan ke belakang dengan kapas yang dibasahi cairan salvon. Saya akan memasukkan alat ke dalam kelamin ibu, di mana nanti akan terasa kurang nyaman ya ibu. Melakukan pemeriksaan inspekulum, memeriksa adanya lesi atau keputihan pada vagina, memperhatikan daerah serviks. Bila tidak ada sekret pada vagina, maka dilakukan tindakan asepsis dan antisepsis dengan larutan providin iodin pada daerah vagina. Di sini ibu, saya akan memasukkan jari tangan saya ke alat kelamin ibu nih. Permisi. Gunakan 2 jari dimasukkan ke dalam vagina, sedangkan tangan lain diletakkan di dinding perut. Menentukan besar, posisi, konsistensi, dan mobilitas uterus serta adanya nyeri goyang serviks dan tumor pada adnexa atau cavum douglasi. Pemeriksaan sudah selesai nih, ibu bisa merapikan pakaian, lalu ibu bisa duduk di meja pemeriksaan di situ nih. Baik ibu, untuk pemeriksaan payudara dan alat kelamin ibu sudah selesai nih, di mana untuk pemeriksaan payudara ibu itu tidak adanya massa ataupun benjolan dan juga cairan yang keluar dari puting susu ibu. Untuk bentuk dan teksturnya juga masih normal, dan juga di bagian kulit itu tidak adanya pengelupasan nih ibu. Selain itu, untuk di pemeriksaan alat kelamin ibu itu tidak adanya infeksi, luka ataupun iritasi. Dan selain itu, mungkin ibu ada yang ingin ditanyakan? Kapan yang bisa periksa payudara di rumah, dok? Iya, ibu bisa melakukan pemeriksaan payudara secara sendiri ini, dimana sebaiknya ibu itu melakukan pemeriksaannya itu setelah menstruasi. Nah, kenapa? Dimana keadaan normal dari payudara Nike, dia teksturnya itu lembut dan juga kendur. Nah, dimana kalau pada saat keadaan menstruasi,
payudara Nike akan terasa kencang dan juga padat. Nah, disitulah sulit untuk mencari apakah adanya massa, apakah ada benjolan, dan juga pasti akan terasa nyeri nih, Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Dan dok, terima kasih. Ibu terima kasih nih sudah datang.